Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat siang anak-anakku semuanya. Semoga di hari yang berbahagia ini kalian di rumah masih dalam keadaan sehat. Seperti Ustazah juga di sekolahan. Alhamdulillah sudah mulai pembelajaran daring di tahap yang kedua. Ya, hari ini ada materi tentang sistem koloid. Ini sebenarnya hanya review materi yang kemarin sudah kalian pelajari, sistem koloid ya. Jadi hari ini kita akan mereview materi sistem koloid yang mengenai sifat-sifat koloid ya. Materi itu adalah yang paling sering untuk keluar di ujian-ujian ya biasanya ya. Jadi silahkan disimak penjelasan untuk hari ini. Ya. Untuk sistem koloid, sifat-sifat koloid yang pertama yaitu tentang efek Tyndall, itu adalah bagaimana cara mengenal sistem koloid yang paling mudah ya. Ini adalah cara yang sangat sederhana adalah dengan menjatuhkan seberkas cahaya pada objek. Larutan sejati meneruskan cahaya sedangkan koloid menghamburkannya. Nah, contohnya seperti ini ya, Nak. Jadi yang gambar sebelah kiri ini adalah larutan sejati. Larutan sejati itu akan meneruskan cahayanya ya, sehingga tidak kelihatan ini. Ada senter, ada cahaya yang diteruskan, ini tidak kelihatan di dalam larutan. Sedangkan kalau cahayanya itu dihamburkan, dia akan membuat suatu berkas sinar. Untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari itu ada pada ketika, nah ini contohnya, di pagi hari yang berkabut ini, karena kabut itu adalah suatu koloid, maka dia dapat menghamburkan cahaya. Ya, makanya ketika pagi hari berkabut atau ada asap seperti itu, kita bisa melihat berkas cahaya di sini. Berkas cahaya ya, berkas sinar. Kemudian yang kedua yaitu efek Tyndall itu juga ada pada cahaya matahari yang kelihatan warna merah atau biru gitu ya. Jadi ini juga terjadi karena cahaya matahari itu dihamburkan oleh debu-debu, partikel-partikel debu di udara. Karena debu juga suatu koloid ya. Debu di udara itu juga suatu koloid ya. Oke, sifat koloid yang kedua kita lanjutkan yaitu gerak Brown. Nah, gerak Brown itu menunjukkan kebenaran teori molekul yang mengatakan bahwa molekul-molekul dalam zat cair senantiasa bergerak. Jadi gerak Brown terjadi sebagai akibat tumbukan yang tidak seimbang dari molekul-molekul medium terhadap partikel koloid. Dalam suspensi tidak terjadi gerak Brown karena ukuran partikel cukup besar sehingga tumbukan yang dialaminya seimbang. Nah, gerak Brown inilah yang membuat koloid itu stabil. Stabil maksudnya apa? Nah, seperti gambar yang sudah tampilkan ini, kalau kita lihat susu itu kan sesuatu jenis koloid. Dia itu stabil ya, artinya apa? Tidak memisah antara zat yang ada di dalamnya dengan cairan yang mendispersikannya gitu kan. Jadi maka dia stabil, artinya tidak lekas mengendap. Ketika terjadi penggumpalan itu pun dia ketika basi itu kan juga sifat koloid ya, dia lama-lama akan terkoagulasi juga. Ya. Kemudian kita akan lanjut ke sifat yang ketiga yaitu muatan koloid. Ada dua ya. Yang pertama yaitu elektroforesis, kemudian adsorpsi. Nah, ke elektroforesis dulu. Elektroforesis itu pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Nah, kemudian adsorpsi itu kemampuan menyerap ion atau muatan listrik pada permukaannya. Nah, contohnya untuk elektroforesis sendiri yaitu terjadi pada alat yang namanya alat Cottrell ya. Nah, kalau adsorpsi ini ada digunakan banyak ya. Yang pertama untuk pemutihan gula tebu, yang kedua untuk norit ya, ada tablet yang terbuat dari karbon aktif. Di dalam usus, norit membentuk sistem koloid yang dapat mengabsorpsi gas atau racun. Jadi kalau kalian sakit diare itu kadang-kadang kalian dikasih obat yang bentuknya hitam-hitam gitu ya, bulat-bulat hitam, itu sebenarnya namanya norit. Norit itu dari karbon aktif sehingga dia kalau dimakan, dia akan menyerap atau mengabsorpsi gas atau racun yang ada di perut kalian sehingga diare kalian itu bisa berkurang seperti itu. Begitu juga dengan penjernihan air. Untuk menjernihkan air digunakan tawas atau aluminium sulfat.
Di dalam air, aluminium sulfat terhidrolisis membentuk koloid. Nah, yang dapat mengabsorpsi zat-zat warna atau pencemar dalam air gitu ya. Di situ sudah dijelaskan ya seperti itu. Nah, untuk elektroforesis sendiri ini gunanya untuk apa biasanya? Alat kotrel itu ada di cerobong-cerobong asap pabrik ini. Jadi asap pabrik itu sebenarnya kalau dia tidak di elektroforesis itu banyak sekali. Nah, dia mencemari, dia menjadi polusi sehingga ada zat-zat yang berupa koloid, dia bisa ditangkap, dia akan ada dikasih suatu alat namanya alat kotrel seperti ini. Ya, jadi asap masuk lewat sini, dia akan di alat kotrelnya ini terjadi elektroforesis, mungkin juga terjadi koagulasi sehingga dia nanti akan menggumpal sehingga debunya terkumpul. Jadi yang keluar dari cerobong asap itu adalah udara yang bebas debu atau paling enggak sudah diminimalisir. Seperti itu. Ya. Yang keempat yaitu koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid ya. Lebih gampangnya seperti itu ya, penggumpalan. Koagulasi terjadinya penggumpalan. Kenapa tergumpal? Karena koloid itu punya dua muatan, ada muatan negatif sama muatan positif. Jadi yang negatif akan dikumpulkan di anode, sedangkan yang positif akan di katode, gitu ya. Nah ini ya, untuk koagulasi sendiri contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama pembentukan delta di muara sungai. Jadi di sungai itu kan ada delta ya, delta itu adalah tempat di mana terjadinya pertemuan antara air sungai dengan air laut. Nah, karena ionnya berbeda muatan, maka dia akan menggumpal, mengkoagulasi. Yang kedua itu karet dalam lateks dengan menambahkan asam format. Jadi karet itu kan tadinya dari getah lateks ya, getah karet gitu kan, tadinya cairan, ternyata dia ketika ditambah asam format itu dia menggumpal sehingga bisa dibuat suatu bahan lain gitu kan. Yang ketiga rumput koloidal dalam air sungai itu juga digunakan tawas ya, tadi juga ada. Yang keempat itu asap dan debu dari pabrik digunakan dengan alat koagulasi listrik kotrel. Nah ini ya, prinsip listrik kotrel itu pakai elektroforesis, tapi setelah di elektroforesis itu halnya pergerakannya ya, pergerakan ke arah anoda atau katode. Ketika sudah bergerak, yang positif menuju negatif, yang negatif menuju positif, mereka akan menggumpal. Nah, menggumpalnya inilah yang pakai metode koagulasi atau sifat koagulasi ini gitu ya. Seperti itu. Nah, koagulasi yang lain kalau dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita lihat ketika kita merebus telur ya. Jadi ketika 1 menit itu terjadi, tadinya kan cairan beneran. Ketika 1 menit seperti ini, 3 menit, sampai kalau misalnya itu sudah 15 menit ternyata sudah jadi padatan semua. Proses ini juga disebut koagulasi. Nah, ya. Selanjutnya yaitu koloid pelindung. Koloid pelindung itu maksudnya dia akan membungkus partikel zat terdispersi sehingga tidak dapat lagi mengelompok. Nah, contoh-contohnya nih, ada pada pembuatan es krim digunakan gelatin untuk mencegah pembentukan kristal besar es atau gula. Jadi kalau kalian buat es krim tapi tidak dikasih suatu koloid pelindung, biasanya kan ada kristal-kristal esnya, maka digunakan suatu koloid pelindung sehingga es krim itu bercampur rata menjadi suatu koloid, yaitu biasanya yang digunakan itu gelatin. Yang kedua, cat dan tinta ini juga menggunakan koloid pelindung. Yang ketiga, zat-zat emulsi seperti sabun dan deterjen itu juga menggunakan suatu koloid pelindung. Ya, yang selanjutnya tentang sifat koloid yaitu dialisis. Dialisis itu adalah proses menghilangkan ion-ion pengganggu yang dapat mengganggu kestabilan koloid ya. Ini bukan gambar ikan ya nak, ini gambar sistem dialisis ya. Jadi di sini kita bayangkan ini adalah membran, ada suatu membran di sini. Ini adalah air, kemudian ada darah yang masuk. Darah yang masuk itu akan dimasukkan ke dalam membran di sini. Ini cairannya, maaf. Ini cairan, ini darahnya masuk ke sini. Kalau dialisis itu dia yang keluar itu ion-ion pengganggunya. Jadi ion-ionnya kan ada yang besar, ada yang kecil. Kalau koloid kan ukurannya tertentu ya. Kalau yang ukurannya besar itu akan keluar dari membrannya. Seperti itu. Nah, ini alat dialisis yang sesungguhnya itu seperti ini biasanya di rumah sakit ya. Jadi
darahnya masuk ke dalam alat, di dalam sana darahnya itu akan didialisis sehingga ion-ion pengganggu di dalam darah itu keluar. Kemudian darah yang bersih itu akan masuk lagi ke dalam tubuh pasien gitu. Yang terakhir tentang sifat koloid, yaitu koloid liofil dan liofob. Jadi ada dua ya. Yang pertama liofil. Liofil itu maksudnya feel. I have a feel. Feel artinya suka. Jadi kalau dia suka air namanya koloid liofil. Kalau liofob itu fobia, berarti dia tidak suka air gitu ya. Kemudian kalau yang koloid hidrofil ya, hidrofil itu atau liofil itu protein, contohnya sabun, deterjen, agar-agar, kanji dan gelatin. Kalau yang hidrofob itu susu, mayones, sol, sulfida dan sol logam ya, seperti ini. Ya, jadi liofil itu biasanya zat-zat yang sering kita ketahui lah ya, sering kita sangat familiar. Kalau yang liofob itu yang sol belerang, sol sulfida, sol logam gitu kan jarang ya. Kecuali yang susu sama mayones gitu. Ya, mungkin untuk penjelasan atau materi saya cukupkan sampai sekian, tapi jangan beranjak dulu karena hari ini saya akan memberikan kuis singkat ya. Kuis singkat silahkan dipantengin terus ya. Ya, mungkin sudah ditunggu-tunggu kuisnya seperti apa, silahkan diperhatikan. Ya, saya kasih pertanyaan. Terangkan peristiwa berikut bahwa dalam bekerjanya menggunakan sifat koloid ya. Yang pertama, ya. Yang pertama penggumpalan karet lateks. Nah, yang kedua langit yang berwarna biru. Tadi apa? Coba diingat-ingat. Yang ketiga pengobatan sakit perut menggunakan orit. Yang keempat itu alat penyaringan debu pabrik. Nah, yang kelima penambahan gelatin pada es krim ya. Silahkan saya kasih waktu 5 menit saja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Ya, mungkin sudah ya, beberapa menit saja. Sepertinya kalian sudah paham lah. Saya kasih jawaban untuk pertanyaan ini. Nah, ini jawabannya ya. Penggumpalan karet lateks itu koagulasi, langit yang berwarna biru tadi, efek Tyndall, pengobatan sakit perut menggunakan orit itu adsorpsi ya. Alat penyaringan debu pabrik itu prinsipnya alat elektroforesis, namun kalau kalian jawab koagulasi juga boleh karena setelah di elektroforesis dia akan mengkoagulasi. Yang penambahan gelatin pada es krim itu pakai koloid pelindung.
Ya, mungkin ini saja review materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan kalian untuk yang mendengarkan di YouTube channel ini, untuk yang mau memberi feedback untuk pembelajaran daring kimia yang sudah kita lakukan pada waktu-waktu kemarin, Ustazah tunggu untuk memberikan feedbacknya ya, lewat Japri ya. Saya tunggu di Japri di WhatsApp saya ya. Saya tunggu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekali lagi, semoga kalian tetap semangat untuk belajar walaupun di rumah. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.